teman-teman semua, selamat datang di video pertama kami. Pertama-tama kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu semua yang telah datang ke sini dan menonton video pertama kami. Kami sangat bersemangat untuk berbagi cerita yang bermanfaat, informatif, atau mungkin menghibur kamu semua. Kami ingin membagikan cerita film yang bertajuk Forbidden Zone tahun 2023. Biar tidak penasaran, langsung aja kami ceritakan buat kalian semua. Film diawali dengan seorang murid yang usianya masih bisa dikatakan anak-anak. Murid itu memohon kepada gurunya supaya ia tetap diizinkan berlatih dengan gurunya. Namun gurunya memaksanya untuk berlatih di kerajaan Tanah Suci karena jika ia tetap berada bersama gurunya, ia tidak akan pernah berkembang kekuatan dalam dirinya. Namun ternyata keputusan itu mengharuskan guru dan murid-murid yang lain menjadi budak penempa pedang. Mengetahui hal itu, murid kecil itu ingin kembali kepada gurunya. Murid itu sudah beranjak dewasa dan diketahui ia bernama Sukong. Sukong berada di tempat pelatihan bernama Arena Baihu. Hari itu menjadi tahap seleksi di mana dari 20 murid kerajaan Tanah Suci hanya akan dipilih satu untuk menjadi pendekar sakti yang akan dibawa ke pulau tersembunyi untuk mengambil pedang keramat. Seleksi ini dipimpin oleh seorang bernama Lu Sheng dan ia berkata apabila ada seorang yang mampu merebut giok Cigadas dari tangannya, dialah yang akan dipilih menjadi pendekar terakhir. Seluruh murid berjuang mendapatkan giok itu dengan mengeluarkan kemampuan mereka. Namun Sukong malah duduk santai dan menunggu kesempatan yang tepat untuk merebut giok itu. Dirasa 20 murid itu tidak ada yang mampu mengalahkannya, Sukong langsung beraksi dengan mengeluarkan kekuatan kilatnya dan dengan cepat ia menyerang Lu Sheng. Di saat Sukong hampir mendapatkan giok itu, tiba-tiba giok itu kabur ke arah perkampungan. Semua murid segera mengejarnya. Kerusuhan terjadi di keramaian penduduk. Sukong yang menyadari ada anak kecil di sana, ia segera menyelamatkannya. Guizhou mengejeknya karena ia berpikir Sukong tidak pantas menjadi pendekar terakhir. Namun siapa sangka Sukong sudah berhasil mendapatkan giok Cigadas itu. Mengetahui hal itu, Yu Xing yang licik menyerangnya dari belakang dan membuat Sukong terluka. Sukong terluka parah dan harus dibawa ke rumahnya untuk diobati. Ia memikirkan apa yang dikatakan oleh Yu Xing. Di sisi lain, Kaisar memanggil Lu Sheng dan saudaranya. Diceritakan Lu Sheng tidak akur dengan saudaranya yang bernama Lu Xiu. Lu Xiu dipercaya tugas yang besar oleh Kaisar dan berjanji tidak akan mengecewakan Kaisar. Teman-teman Sukong yang menyadari bahwa Yu Xing yang dipilih menjadi pendekar merasa tidak terima dan segera membangunkan Sukong untuk menyelinap ke pulau tersembunyi itu. Sukong berusaha menghentikan niat teman-temannya itu. Namun teman-temannya tidak mau pengorbanan mereka 10 tahun ini untuk menjadikan Sukong Maharaja sia-sia. Karena melihat keseriusan teman-temannya, Sukong menuntun mereka untuk masuk ke Tanah Suci. Gerbang masuk pulau itu dijaga oleh penjaga dengan ketat. Namun Sukong dan teman-temannya menyerangnya dengan serangan mendadak yang membuat penjaga itu kewalahan. Mereka pun memasuki pulau tersembunyi itu. Pulau itu bernama Pulau Kubur. Baru saja mereka sampai di sana, mereka disambut dengan banyaknya mayat prajurit yang mati. Awalnya mereka mengira itu ulah siluman di pulau itu. Namun melihat bekas lukanya, itu adalah luka sayatan pedang. Salah satu yang terluka adalah Yin Chen, yang mana ia adalah murid tingkat 4. Sehingga mereka sangat waspada dengan tempat itu. Ternyata ini adalah ulah Lu Xiu, saudara Lu Sheng. Melihat kebengisan dari Lu Xiu, Sukong dan teman-temannya merasa takut dan memilih untuk lari dari tempat itu. Lu Xiu tiba-tiba menyerang mereka dengan pedang naganya. Situasi menjadi sangat mencekam karena teman mereka bernama Liu Xi mengorbankan dirinya dan tewas di tangan Lu Xiu. Lu Xiu mengeluarkan tebasan terakhirnya dan akan menghabisi mereka. Seketika Lu Sheng datang dan menghentikan Lu Xiu. Lu Sheng menantang Lu Xiu dan meminta melepaskan Sukong dan teman-temannya supaya ia bisa pergi. Lu Xiu tidak peduli meskipun ia harus melawan adiknya. Mereka pun bertarung dan mengeluarkan jurus tingkat tinggi. Di dalam gua, Sukong merasa bersalah dan sedih harus kehilangan teman mereka Liu Xi.
dan menyalahkan teman-temannya karena memaksa masuk ke pulau kubur terkutuk ini. Sukong menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Seketika Sukong mendapatkan penglihatan bahwa dunia akan hancur. Sukong berusaha tidak percaya dengan penglihatan itu, namun temannya menjelaskan bahwa hanya Sukong yang bisa menyelamatkan masa depan. Di dalam gua itu ternyata ada banyak korban dari pulau itu. Mereka terkejut dan merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Dan tiba-tiba, potongan tangan itu berjalan dan mereka mengejar tangan itu. Itu adalah tangan Cai Xing dengan sihir anehnya. Mereka lari keluar dan anehnya di luar pulau itu diselimuti badai salju. Pulau ini sangat aneh dan dipenuhi dengan siluman-siluman yang haus darah. Siluman mengerikan itu menyerang mereka dengan membabi buta. Lagi dan lagi, Sukong harus kehilangan temannya. Melihat siluman itu sangat kuat, Sukong mengumpulkan kilatnya di ujung pedang dan menebasnya dengan sekali tebas. Siluman itu mati dan merubah menjadi energi yang membuat Sukong semakin kuat. Pulau kubur memang tempat yang tepat untuk mencari kekuatan. Namun di balik itu semua, banyak korban yang menjadi gantinya. Yang jahat akan semakin jahat, dan mereka yang baik akan kehilangan orang yang dicintainya. Yuxing tidak kuat dengan kengerian di pulau ini. Ia memutuskan kembali ke kerajaan, namun ia tidak bisa kembali. Sukong yang melihat hal itu berpikir hanya senjata keramat itu saja yang bisa membawa mereka kembali. Mereka terjebak di pulau yang mengerikan itu. Para hantu menyerang mereka. Karena tidak terlihat, mereka kesulitan untuk melawannya. Itu adalah prajurit Cai Xing. Mereka memiliki sihir aneh karena mereka dari keturunan hantu. Sukong menantang mereka untuk mendapatkan senjata itu. Hal itu membuat Cai Xing marah. Situasi semakin parah karena siluman juga ikut datang mengganggu mereka. Mereka pun melarikan diri karena nyatanya siluman itu memang sangat kuat. Merasa hanya ada jalan buntu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siluman itu menyerang mereka. Namun, pedang itu melindungi mereka dari serangan siluman itu. Karena ledakan yang besar, mereka jatuh ke dalam jurang. Yuxing menahan pijakan mereka agar tidak jatuh. Namun karena kekuatannya terbatas, maka pijakan itu perlahan runtuh. Sukong mengingat perkataan gurunya untuk melindungi orang yang dicintainya. Seketika kekuatan besar keluar dari diri Sukong. Mereka semua selamat, juga para hantu selamat. Mereka terkejut bagaimana bisa Sukong bisa memiliki kekuatan seperti itu. Karena tidak ada pilihan lain selain bekerja sama, mereka akhirnya mencari senjata itu bersama-sama. Mereka memasuki kuil senjata keramat dan anehnya sangat mudah mereka bisa memasuki kuil itu. Merasa ada yang tidak beres, mereka terkejut karena pendekar Cai Xing mengkhianati mereka dan membunuh Cai Xing. Karena kebodohan pendekar itu, maka mereka terkurung dalam kuil itu. Atap ruangan itu turun ke bawah. Mereka menemukan cara untuk keluar. Kembali, dengan cara kerjasama, mereka bisa mengatasi hal itu. Setelah kejadian itu, membuat mereka menyadari bahwa keegoisan tidak akan pernah membawa mereka kepada senjata keramat itu. Karena keegoisan, mereka lupa bahwa mereka manusia biasa yang tergila-gila dengan kekuatan. Ketika mereka berusaha untuk masuk gerbang itu, Lu Sheng datang dan membunuh teman Sukong. Dengan alasan gerbang itu bisa dibuka dengan pengorbanan. Mereka membutuhkan 3 nyawa untuk membuka gerbang itu. Kegelapan untuk mendapatkan kekuatan sudah menyelimuti Lu Sheng. Dengan pedang milik Lu Xiu, Lu Sheng menghabisi 2 prajurit sekaligus. Tersisa nyawa terakhir, Sukong baru melawan Lu Sheng. Ini kayaknya Sukong jadi imposter dah. Tahu temannya dibunuh malah dibiarin. Lepas dari itu, Sukong menyerang Lu Sheng tanpa ampun. Sukong mempercayakan Xiao Xiao untuk menghancurkan senjata keramat itu. Kemudian tanpa pernah kita pikirkan sebelumnya, Sukong yang menjadi nyawa terakhir itu dikorbankan dan Sukong tewas. Tapi cerita belum selesai.
Xiao berusaha akan menghancurkan senjata itu, namun Lu Sheng terlampau kuat. Tujuan mereka ke Pulau Kubur bukan untuk mencari senjata keramat saja, tetapi juga untuk menghancurkan alam semesta. Sukong yang sudah tewas dibangkitkan oleh Maharaja, dan Maharaja itu adalah Sukong sendiri dari masa depan. Sukong seketika bangkit dan menyelamatkan bumi dari bahaya. Semua yang sudah berpikir ini adalah kiamat dan akhir dari segala-galanya. Namun Sukong datang dengan kekuatan menantang Lu Sheng yang sudah diselimuti kekuatan kegelapan. Pertarungan sengit terjadi kembali antara Lu Sheng dan Sukong. Sukong mengaktifkan kekuatan hampa, yang mana itu adalah kekuatan yang akan ia dapatkan ketika ia menyadari untuk menyelamatkan orang yang dicintai. Kekuatan itu membuat Lu Sheng akhirnya menyadari siapa Sukong sebenarnya. Ia adalah Maharaja Sukong, yang akan membawa Dewa Agung yang selama ini disembah manusia akan dibawa ke neraka. Di akhir cerita, kita dijelaskan apa itu arti dari Maharaja yang adil, yang rela mati untuk melindungi semua umat manusia. Oke teman-teman, dan itu saja cerita dari film Forbidden Zone. Film ini cukup layak buat kamu nikmatin. Kalau kamu ingin tahu ceritanya lebih detail, kamu bisa tonton filmnya sendiri, karena lebih asik kamu nonton filmnya secara langsung. Buat kalian semua yang sudah mampir ke video kita, kami ucapkan terima kasih buat kalian semua. Silakan share video ini, dan kalau ada saran dan request dari kalian, bisa tulis di komentar. Dan sampai bertemu kembali, salam untuk kita semua. Bye-bye.